kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan siap belajar. Ya, hari ini kita akan belajar materi sosiologi yang seru dan menarik banget, yaitu faktor-faktor terjadinya perubahan sosial. Kalian pernah nggak sih kepikiran, kok zaman bisa berubah begitu cepat? Dulu kita berkirim surat pakai perangko. Sekarang tinggal klik tombol di HP, langsung terkirim. Dulu orang naik delman, sekarang tinggal pesan ojek online lewat aplikasi. Semua perubahan itu terjadi karena berbagai faktor, baik dari dalam masyarakat sendiri maupun dari luar. Nah, yuk kita pelajari bersama-sama apa saja sih penyebab perubahan sosial itu. Setelah menonton dan mendengarkan video ini, kalian akan bisa: yang pertama, memahami pengertian perubahan sosial. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Dan yang ketiga, memberikan contoh nyata dari faktor internal maupun eksternal perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Ia mencakup pergeseran nilai-nilai, norma, struktur sosial, hingga pola hidup sehari-hari. Kadang perubahan ini terjadi secara halus dan bertahap, namun bisa juga terjadi secara drastis dan cepat. Misalnya saja, dulu kita hidup tanpa internet dan teknologi digital. Tapi sekarang, hampir semua aspek kehidupan mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga komunikasi bergantung pada teknologi. Nah, perubahan seperti ini bukan terjadi begitu saja, tapi karena ada faktor-faktor yang mendorongnya. Secara umum, ada dua jenis faktor penyebab perubahan sosial, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yuk kita bahas satu persatu secara lengkap. Faktor internal. Faktor internal adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor ini muncul sebagai respons alami masyarakat terhadap kebutuhan, masalah, atau dorongan untuk berkembang. Ada 3 faktor utama yang termasuk dalam kategori ini. Pertama, penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru bisa berupa teknologi, ide, sistem, atau metode baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya sangat banyak, mulai dari penemuan mesin cetak yang merevolusi dunia pendidikan, hingga munculnya media sosial yang mengubah cara kita berkomunikasi. Ambil contoh handphone dulu. Komunikasi jarak jauh membutuhkan waktu berhari-hari karena hanya bisa dilakukan lewat surat. Sekarang, cukup klik, pesan kita sampai dalam hitungan detik. Dampaknya bukan hanya pada komunikasi saja, tapi juga pada ekonomi, pendidikan, bahkan hubungan sosial. Orang lebih mudah membangun jaringan, bekerja jarak jauh, dan mengakses informasi dari seluruh dunia. Inovasi ini bisa mempercepat modernisasi dan memperluas cara pandang masyarakat. Tapi perlu diingat, tidak semua penemuan berdampak positif. Beberapa juga bisa menimbulkan tantangan baru seperti ketergantungan teknologi atau hilangnya interaksi sosial langsung. Kedua, konflik sosial. Konflik atau pertentangan dalam masyarakat juga bisa mendorong terjadinya perubahan. Konflik bisa terjadi antar individu, antar kelompok, atau bahkan antar kelas sosial. Misalnya, jika ada kesenjangan sosial yang tinggi di mana sekelompok orang sangat kaya sementara kelompok lainnya sangat miskin, maka akan timbul ketegangan. Bila ketegangan ini berlangsung lama dan tidak ada solusi, bisa muncul gerakan sosial yang menuntut perubahan sistem, ekonomi, atau distribusi kekayaan. Dari konflik, bisa lahir kebijakan baru, undang-undang baru, atau perubahan dalam struktur kekuasaan. Bahkan, konflik juga bisa memperkuat solidaritas dan membentuk identitas kolektif jika dikelola dengan baik. Ketiga, revolusi atau pemberontakan. Revolusi adalah bentuk perubahan sosial paling ekstrem. Ia biasanya ditandai dengan perubahan total terhadap sistem politik dan sosial yang berlaku. Contohnya adalah revolusi Indonesia tahun 1945 yang mengakhiri penjajahan Belanda dan membentuk negara merdeka. Perubahan ini mengubah arah sejarah bangsa dan membentuk identitas nasional baru. Revolusi muncul ketika ketidakpuasan terhadap sistem lama mencapai puncaknya.
Rakyat merasa perlu mengganti sistem yang tidak adil atau tidak lagi relevan dengan kebutuhan mereka. B. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar masyarakat. Artinya, masyarakat terdampak oleh kekuatan atau kejadian yang tidak bisa mereka kendalikan secara langsung. Ada 3 faktor utama dalam kategori ini. Pertama, lingkungan alam. Perubahan atau kerusakan lingkungan dapat memaksa masyarakat untuk beradaptasi. Contohnya adalah bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, atau kekeringan. Ketika terjadi bencana, masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal, sumber daya alam, atau bahkan struktur sosial mereka. Ini mendorong lahirnya perubahan dalam sistem permukiman, pekerjaan, dan kebudayaan. Misalnya, daerah yang rawan gempa akan mulai menerapkan teknologi rumah tahan gempa, atau komunitas pesisir yang terkena abrasi akan pindah ke tempat yang lebih aman. Kedua, peperangan. Perang juga menjadi penyebab besar perubahan sosial. Baik perang dalam negeri maupun antar negara dapat menghancurkan struktur sosial yang lama dan menggantikannya dengan sistem baru. Contohnya, Perang Dunia Kedua berdampak besar pada banyak negara di dunia. Setelah perang, banyak negara mengalami rekonstruksi politik, ekonomi, dan sosial. Di Indonesia sendiri, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua membuka peluang bagi bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah perang, juga biasanya muncul organisasi internasional seperti PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Dan ini ikut memengaruhi kebijakan dalam negeri tiap negara. Ketiga, kontak dengan kebudayaan lain. Dalam dunia yang semakin global, interaksi dengan budaya lain menjadi hal yang sangat umum. Melalui perdagangan, media, pariwisata, dan internet, budaya-budaya dari berbagai belahan dunia saling mempengaruhi. Contohnya, gaya berpakaian, musik, film, bahkan makanan asing seperti sushi, burger, atau kopi kekinian sekarang jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kita juga sering menggunakan kata-kata asing seperti healing, vibes, mood, dan self-love dalam percakapan sehari-hari. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun kita terbuka terhadap budaya luar, kita tetap perlu menjaga jati diri dan kebudayaan lokal kita sendiri. Jangan sampai kehilangan identitas karena terlalu larut dalam pengaruh luar. Nah, teman-teman, itulah berbagai faktor penyebab perubahan sosial, baik yang berasal dari dalam maupun luar masyarakat. Perubahan sosial itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi bisa kita arahkan agar berdampak positif. Kita sebagai generasi muda punya peran penting untuk menjadi agen perubahan, mengambil hal baik dari setiap perubahan, dan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan sosial yang positif. Yuk kita ulang dan simpulkan materi hari ini. Faktor-faktor terjadinya perubahan sosial dibagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi penemuan baru, konflik sosial, revolusi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan alam, peperangan, kontak dengan budaya lain. Jadi, perubahan sosial adalah sesuatu yang wajar terjadi dalam masyarakat. Yang penting, kita harus bijak dalam menyikapi setiap perubahan supaya bisa memberi dampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Terima kasih adik-adik sudah belajar bareng hari ini. Semoga materi tentang faktor-faktor terjadinya perubahan sosial ini bermanfaat ya. Terus semangat belajar dan jangan ragu bertanya kalau ada yang belum dipahami. Jangan lupa juga untuk menjaga nilai-nilai baik dan budaya kita meskipun zaman terus berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita akhiri, yuk jawab kuis singkat. Sebutkan 2 contoh faktor internal dan eksternal perubahan sosial. Kalau kalian suka video ini, boleh banget dibagikan ke teman kalian ya.